Ini saya gatal kalau ini. Ya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar, seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih, karena ini very sensitive. Semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua dimana seorang Deddy Corbuzier yang mengamuk kepada Elia Mayron. Oleh karenanya semua apologet Kristen menuai tanggapan dan reaksi terkait dengan video Deddy Corbuzier tersebut. Nah, salah satu apologet Kristen yang mengkritik habis-habisan Deddy Corbuzier yaitu pemilik channel Ikim Channel. Nah, teman-teman, mengapa Deddy Corbuzier ini dikritik secara habis-habisan? Yang pertama, pada waktu Deddy Corbuzier yang mengundang Babe Haikal Hasan di podcastnya, Babe Haikal Hasan ini yang mengatakan bahwa Yesus Kristus, sesembahan orang Kristen, itu diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Nisea. Lalu Deddy Corbuzier di sini dia diam dan tidak mengkritik atau menegur Babe Haikal Hasan bahwa Babe Haikal Hasan sudah masuk kamar dan ranahnya imannya orang Kristen, ya. Yang sebenarnya Babe Haikal Hasan tidak menyinggung iman kekristenan. Karena mengapa? Karena itu bukan iman yang dia yakini. Kesalahan Deddy Corbuzier di sini, dia tidak menegur Babe Haikal ini, bahkan dia diam dan tidak berkata apa-apa, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian ada Ustaz Ainama menuduh bahwa tanggal 25 Desember hari lahirnya setan, kata Ainama, ya. Kemudian Dodita mengklaim bahwa separuh kitab Kristen itu nyolong dari kitabnya, ya. Kemudian ada juga Ustadz Ipung Adrian yang mengklaim bahwa orang Kristen itu semua masuk neraka dan agama Islam yang masuk surga. Ya, bukannya itu Menakhe Alim menuduh secara terang-terangan Taurat dan Injil sudah dipalsukan katanya. Namun Deddy Corbuzier di sini dia tidak menegur orang-orang ini, dia tidak memberikan komentar terhadap orang-orang ini. Deddy Corbuzier tutup mulut kepada orang-orang ini. Namun ketika giliran apologet Kristen menjelaskan iman terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap iman kekristenan, dan apologet Kristen memberikan pembelaan dan menjawab, lalu dituduh bahwa penista agama. Seperti yang diungkapkan oleh Elia Mayron di podcastnya Richard. Di sana Elia menjelaskan dan memberikan pembelaan terhadap imannya. Saya melihat Elia Mayron tidak ada kesalahan karena dia diundang di sana untuk menjelaskan imannya. Ya. Oleh karenanya mari kita melihat kritik pedas dari apologet Kristen kepada Deddy Corbuzier berikut ini. Cek di sini, saudara, Deddy Corbuzier. Lihat, saudara, di sini. Kaget saya. Pintar dia. Ya, bahasa Inggrisnya jago, cuma ternyata sabar. Oke. Dia mendapatkan penghargaan, ya, disebut sebagai Letnan Kolonel. Wah, gitu ya. Sebentar, sabar. Letnan Kolonel. Duh, dahsyat deh. Nah,
Letnan Kolonel Deodatus Andreas Dede Cahyadi Sunjoyo, SC Sarjana Psikologi, Magister C itu psikologi, saudara, dan PhD filosofi doktor, lulusan luar nih, yang dikenal secara profesional sebagai Deddy Corbuzier, adalah seorang YouTuber, presenter, mentalis, dan aktor dari Indonesia. Ia adalah penerima Merlin Award untuk mentalis terbaik di dunia 2 kali berturut-turut. Wih, luar biasa ya, 72, baru 42 tahun, lebih muda nih Jakarta. Luar biasa. Kaget saya. Kalau dilihat dari kepalanya itu mestinya otaknya pintar ya. Otaknya kuat, tapi tidak sekokoh ototnya ternyata otaknya dia. Nah, dia saat ini sedang geram dengan Elia Meren, anak muda usia 19 tahun, saudara. Bikin dia geram. Ini di sini, ini coba tak cek ya, kok sampai bilang, oh dia, kalian berdua mabuk lem ya? Ini penistaan agama dan bangsa. Kalian dengar omongan saya, dan saya wajib bicara. Oke, Dedi, saya juga wajib menjawab. Karena otakmu tidak sekekar otakmu. Deddy Corbuzier tanggapi Elia Meron yang dituding menista. Mari kita buka. Jadi, Dedi, saat ini, untuk kamu mu'alaf, kamu Katolik ya, kamu mempermalukan sekali Katolik sebetulnya. Tapi udahlah, kita nggak bahas itu. Saya bahas yang sekarang ya. Saat ini ngaca, ya, ngaca. Sadik, you tak kasih kaca ya. Dan kau PhD itu, saudara, ngomongnya nggak kayak kadrun. Tahu kadrun nggak, Dedi? Kamu kadrun. Kadrun itu bukan kadal gurun. Bahasa Arab itu apa ya? Siapa itu? Orang Islam sendiri mengatakan kadrun itu bahasa Arab kadurun atau apa? Istilahnya pokoknya kotor lah gitu. Ya, semacam itu otakmu. Nah, sekarang kamu geram. Kita cek. Edi Cahyadi geram terhadap konten Elia Meron yang dituding menista agama. Nih. You kan sudah terkenal ya, 21 juta. Lebih kalau nggak salah ya, atau berapa juta gitu ininya. Subscribernya. Sekali ngomong, wah, sekian ratus ribu lah paling tidak yang nonton ya. Tapi saudara-saudaraku, orang begini juga harus diluruskan. Ya, harus diluruskan otaknya, kepalanya ini. Diduga mengandung unsur penistaan agama. Elia Meron Hathaway belakang ini menjadi perbincangan publik. Mari kita bahas, saudara, pelan-pelan. Bahkan karena beberapa kontennya Elia Meron dinilai sebagai pemecah belah bangsa Indonesia, membanding-bandingkan. Oke, sabar aja ya, saya rasanya udah menguap. Ya, suaminya berapa kali sih Dedi gagal pernikahan ya? Nih, mengaku kesal dengan konten-konten milik Elia cenderung membandingkan satu agama dengan yang lain, seolah-olah memecahkan bangsa. Kamu kesal karena kamu bodoh, Dedi. Kamu tuh nggak ngerti, bukan ranah kamu membahas soal ini ya. Kamu jangan dimanfaatkan loh. Jangan-jangan kamu dimanfaatkan nih untuk ngomong karena kamu kan viral, apa namanya, influencer ya. Ada Elia Meron, ini saya gatel soal ini karena Anda keluar-keluar soal agama. Kalau saya geleng-geleng kepala, saudara. Jadi kamu PhD loh, bukan ranah kamu. Kamu ngomong sesuatu yang tidak kamu ketahui. Persis Donditan yang mengakui bahwa Islam satu-satunya agama yang tidak pernah melihat Tuhannya, tapi ngomong tentang Tuhan. Tadi malam kita bahas, jadi ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab satu agama dalam pembahasan tersebut, kemudian membanding-bandingkan Alkitab tersebut dengan agama lain. Di sini masalahnya. Masalahnya kamu kemana aja, Dedi? Kamu nggak tahu ranah dunia apologetika. Buka matamu, bung bata. Nanti akan saya buktikan kamu ya, PhD-mu tuh, wah, memalukan sekali. Deddy Corbuzier mengibaratkan Elia Meron menerobos masuk ke kamar orang lain hanya untuk menjelek-jelekan dan membanding-bandingkan. Mari, siapa yang masuk ke kamar orang, bahkan siapa yang masuk ke rumah orang lalu ngerampok rumah itu, Deddy. Ya, saya akan membuktikan siapa perampok rumah orang. Oke. Sabar, Deddy ya. Sabar. Saya yang harus sabar.
Ada lagi. Mana ya? Oke, sekarang kita dengar Deddy Kobusi. Siapa yang masuk kamar orang? Ini saya gatal kalau ini. Ya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih. Karena ini very sensitive. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi ya. saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Deddy Kobusi, di malam mulutmu. Hari ini kita akan membahas, saudara. Deddy Kobusi sebaiknya no comment yang tak ngerti. Jangan ketularan picik. Ya. Kau let call ke PhD ke MC ke, ternyata otakmu tidak sekekar ototmu. Oke. Lagi. Kau percaya Haikal Hasan? Semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Kamu bersama Haikal Hasan di podcastmu yang jutaan orang nonton. Ya, membahas dan dia mengatakan semua orang udah tahu, semua orang itu siapa? Semua orang itu siapa? Yang tahu bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Itu pitenah. Dedi, kamu memalukan sekali. Belajar lagi, Dedi. Ya, jangan sampai mempermalukan kedokteranmu. Saya akan ulang-ulang itu karena kamu mewakili ya. Intelijensimu itu mewakili apa yang kamu sudah sandang, entah kamu pakai atau enggak pakai. Tapi yang jelas kan sudah ada tuh di situ ya. Oke. Tak tunjukkan, Dedi. Sekarang saya membuktikan siapa yang masuk ranah orang. Kamu belajar sejarah sedikit aja, tak ajarkan cara saya mengajar kepada anak SMP aja. Karena saya ragu-ragu akademisimu. Karena Anda sudah masuk, tidak sadar, bukan kami yang masuk kamar orang, bukan elemer yang termasuk kami. Tetapi kamu nggak sadar masuk bahkan ngerampok loh. Serius. Jadi kamu belajar dulu deh. Saya ulang ya, saudara. Ini hanya khusus untuk Deddy Kobusi, saudara. Belajar sejarah sedikit aja, secara simpel. Anda kan Katolik nih. Orang Katolik itu cerdas-cerdas harusnya. Cerdas. Serius, saudara. Pintar-pintar. Romo-romo Katolik itu pintar-pintar. Saya perlu belajar sejarah sama mereka. Saudara, Deddy, ini Kristen itu lahir abad 1 Masehi. Lalu agamamu, ya, nabimu tuh lahir di abad ke-6, antara 6 sampai 7 ya. Dan logo agamamu itu logo pagan yang sama dengan pagan. Saya tidak mengatakan agamamu pagan ya, tetapi logonya itu sama nggak ini? Nih, ya, bulan dan bintang. Kalau kamu tanya jadi gini, logo ini sudah ada sebelum Masehi. Pagan. Logonya sama. Ingat, jangan dipotong. Saya tidak mengatakan Islam pagan, tetapi logonya mirip. Sebelum Masehi, ini logo pagan. Zoroaster, ya, agama Mani, dan lain sebagainya. Nah, ujuk-ujuk kupluk-kupluk, agamamu itu muncul kurang lebih abad ke-6 sampai ke-7. Lalu mengatakan menyempurnakan di sini. Oke. Mengaku-ngaku menyempurnakan, Deddy. Kamu nggak ngerti sama sekali nggak ngerti. Ya. Lalu kalian semua termasuk profesormu Menahem Ali mengatakan kami mencuri istilah-istilah termasuk Doditan. Tahu nggak, Deddy? Abad pertama, lalu abad antara kedua dan seterusnya itu ini daerah Arab. Oke. Arab. Itu Kristen itu udah masuk di sini. Bersamaan dengan bidat-bidat juga. Oke. Dan di abad-abad ini Kristen itu udah fix, Alkitabnya udah fix.
Nah, Haikal Hasan itu orang geblek sedunia. Geblek sedunia, sangat geblek. Dan sama Irini Handono dan seterusnya, semua orang Islam sepakat mengatakan Yesus dilantik jadi Tuhan di Konsili Nicea 325, dilantik jadi Tuhan. Ini adalah fitnah. Sekarang tanya sama Hasan, Haikal Hasan, mana notulennya? Isinya apa? Belajar lagi deh. Lawang itu sebuah kesepakatan untuk menolak bidat, maka dari demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengakuan iman rasuli itu bukan melantik Yesus jadi Tuhan, tapi semacam komitmen bahwa kalau yang Allah Tritunggal yang benar itu, maka begini cirinya. Yang di luar itu bukan. Nah, maka dari itu Dr. Haidar Bakir AM mengatakan, Dedi, kamu tuh nggak ngerti. Dia mengatakan Trinitas itu tidak syirik dan lain sebagainya. Karena yang dikatakan di Al-Quranmu itu adalah kecaman terhadap bidat-bidat yang di sini. Oke, selanjutnya, di abad-abad ini, ketika sebelum Islam lahir, orang Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah, Nabi, Injil, itu udah biasa, ya, Rasul, apalagi, ya, Roh Kudus, tapi bisa jadi Rohul Kudus dan lain-lain. Perhatikan Dedi, Pak PhD, Dedi Kobuse PhD, perhatikan. Ini di mana sebelum Islam lahir. Lalu saat ini Haikal Hasan termasuk semua Muslim sekarang tak sebut Proteslam. Itu mengatakan, kembalikan nama Allah kami, kamu mencuri. Sebagai seorang akademisi, otaknya gimana? Kamu ngomong apa kepada mereka-mereka yang mengatakan kami mencuri kata-kata ini? Suruh kembalikan. Kenapa jadi Allah SWT, Tuhanmu, Dedi? Kenapa? Kata Allah ini sama dengan Tuhan. Saya pakai bahasa sederhana ya, saya mengajar untuk anak SMP, tapi khusus untuk Dedi, karena Anda soal agama, kamu mesti belajar lagi. Ya, Tuhan. Itu sama pada, itu generic name namanya. Nah, ketika Muhammad lahir, hadir, menciptakan Islam, maka kata Allah untuk membedakan di plus SWT. Itu Dedi. Makanya apa yang kami kembalikan? Kami adalah menyebut nama Tuhan secara umum, bukan Allah SWT ini, bukan. Nah, sekarang saya kasih tahu, kekristenan itu bergerak konsisten dari awal. Konsisten, pengajarannya konsisten. Matius 22 ayat 37 sampai 34. Lalu di sini mau dipotong, palsu, Isa jadi Yesus, Abraham jadi Ibrahim, semuanya dirubah-rubah. Salomo menjadi Sulaiman dan seterusnya. Oke? Sampai sekarang, sampai 2023 ini. Bahkan almarhum Agustan, maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, dia udah almarhum. Bayangkan Dedi, dia mengatakan, ingat ya, kami abad keberapa? Ya, abad pertama. Lalu perjalanan kami konsisten kan? Di sini dia mengatakan, oten ini ya, tisu toilet, mengganggu kami sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, gimana? Kamu ngomong apa? Padahal kalian lahir abad ini, 1400 tahun yang lalu, kurang lebih. Nah, sekarang Anda dengan lengan kekarmu, gaya preman, Elia Meron, gatel saya, masuk kamar orang dan lain sebagainya. Memalukan sekali. Kita dengar lagi. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 300. Semua orang itu siapa? Hanya orang Islam. Hanya Muslim. Ya, saudara. Dan sekarang ini baru seorang akademisi murni. 25. Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan, tidak ada. Baca itu tulisannya Polikarpus, itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Ketika dia mati dalam pembakaran, dia memuja Allah Tritunggal. Kepadamu Bapa Surgawi, dengan imam besar surgawi, yaitu putramu terkasih, Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya. Dia mati dalam
kesahitannya. Dan itu terjadi tahun 156 Masehi. Dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini Ya, Gitu. ya, kamu tidak berani bukan karena kamu menghargai. Karena kamu nggak ngerti, lebih baik jangan. Nah, kali ini juga, Dedi, kamu lebih baik diem dah. Jangan, kamu akan malu loh. Kamu diajar oleh orang yang salah. Ketika kamu Katolik, kamu tuh Katolik dangkal. Betul nggak? Katolik dangkal. Hari ini saya bahas ya, Deddy Corbuzier sebaiknya no comment yang tak ngerti. Jangan ketularan picik. Kamu picik. Orang picik itu orang yang ya tidak tajam lah. Nah sekarang saudara ya, perhatikan ini. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih. Karena ini very sensitive. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan. Meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Jadi, perhatikan nih ya. Termasuk ini profesormu ya. Kitab suci, saudaraku tersayang Kristen dan Katolik, di dalam kitab 1 Petrus. Jika engkau ingin merdeka, maka engkau menjadi hamba Allah. Tapi yang masalah itu di Indonesia. Yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Nama Allah dicuri, nama istilah Nabi dicuri, istilah kitab dicuri, istilah zakat dicuri, tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri, tapi maknanya diubah. Itu sama Ustadz Menachem Ali ku sayang. Nah, pacarnya nih diduga. Ya, kalau begitu-begitu sama Ustadz Menachem Ali. Cintaku. Barakallah. Menjijikkan sekali. Nah, sekarang terakhir dari saya, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan. Nih, lihat. Deddy Corbuzier, belajarlah dengan benar. Ingat, saudara, Deddy, ya. Ingat, sebelum Islam lahir, kekristenan sudah masuk dunia Arab dan menggunakan kalimat-kalimat yang katanya kalian curi. Oke, lalu kalian hadir abad ke-6 ke-7, lalu disitulah kalian mengatakan menyempurnakan Alkitab, tetapi malah mengamburadulkan. Yesus jadi Isa, tidak diserupakan Sulaiman, Zulkarnain, semuanya dongeng dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, jadi saya mau ngarahkan supaya kamu tuh jangan sampai seperti yang lain. Maling teriak maling gitu, ya. Kamu mesti tahu deh bahwa sekarang duniamu antikris kan anti Yesus Tuhan. Sudah tidak bisa menggunakan data dan fakta sejarah. Yang bisa dilakukan adalah kleimonologia, dusta, dan rai gedek muka tembok. Muka tembok. Sampai profesor aja mengatakan kami mencuri ya. Kami buktikan siapa yang merampok, bukan hanya maling. Oke. Pertanyaan, tadi udah saya jelaskan tentang timeline-nya. Ini untuk anak SMP, tetapi khusus untuk Deddy supaya paham. Karena masih dangkal, sangat dangkal sekali. Data fakta sejarah di tempatmu sudah nggak bisa lagi. Haikal aja penipu kok dia. Nggak percaya. Itu tadi 325. Dan lagi lucu. Bayangkan ini. Katakan kepada Haikal, dia penyesat orang Islam dengan berita yang sangat menipu tentang kekristenan.
level gitu loh. Kamu dari mana? Enggak ada, jawab dulu Enggak level. Jawab dulu dong pertanyaannya. Ayo, Iya. santai Be, santai. Dia bilang Israel itu Islam. Iya dong. Itu dari sejarah Israel itu yang Islam itu dari pertamanya siapa jadinya? Teman-teman, dengar, ini nanya. Ini lucu, pertanyaannya lucu. Yang kalian semua tahu dia nanya, coba lucu banget. Ulangi, dengerin. Kan tadi katanya Bapak Haikal, Israel itu Islam. Iya. Nah, saya mau bertanya, yang Islam pertama di kronologinya Israel itu siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah. Mau Al-Qur'annya surat An-Naml, mau Injilnya Joshua 5 ayat 18. Injil kok Yosua? Kitab Yosua. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Perintahkan kepada semua umatmu. Perintahkan kepada semua anggota pengajianmu. Setiap orang harus punya akun. Dan minimal akun itu 10 untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang. Dia merasa diserang. Sekarang Dedi kasih tahu ya. Dia ini orang, aduh, memalukan sekali ya. Injil Yosua. Yosua bukan Injil. Yosua 5 ayat 18. Yosua 5 ayat 18. Enggak ada. Yosua 18. Nih, Yosua 5 ini tentang apa? Penyunatan hari Paskah di Gilgal sampai ayat berapa? 15. Artinya apa? Lu bangga dengan yang di hafalan-hafalan. Haikal Hasal penyesat. Oke. Semua nabi Islam katanya, semuanya. Loh, ente lahir ke berapa? Ya. Perhatikan. Siapa mencuri siapa? Nah, sekarang ya, jadi you diem lah, lebih baik belajar lagi. Kalau kamu mau dimuridkan, saya yakin ya. Ini perhatikan. Kenapa orang mualaf? Mau Katolik kek, mau Kristen Protestan kek, terserah. Ya. Pertanyaannya sekarang untuk ini Dedi dulu dan untuk belajar ya. Kalian ya, Ded, sudah nggak bisa pakai data dan fakta sejarah, nggak akan bisa. Udahlah, itu milik Kristen, apalagi IPTEK. Udah nggak bisa. Udah. Pertama, pertanyaan siapa? Kenapa itu begitu? Ya, siapa saja nabi asli Arab dalam Al-Quran? Kecuali dirubah. Yang Israel dijadikan Arab. Tetapi kalau mau jujur, kronologinya, etimologinya, sejarahnya, siapa saja nabi asli Arab dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, jika para nabi dan berbagai cerita Al-Quran disortir asal muasalnya, tertinggal apa? Oke, kamu nggak tahu? Cek ya, ketik list of legend in the Quran di Google Dead, gampang. Ketik. Nah, kamu belajar dulu tentang kitab sucimu. Ya. Ingat, lahir abad 6 ke 7. Lalu kamu bilang Elia Meren masuk kamar orang. Oh, tidak. Tidak sama sekali. Oke? Kau akan malu. Nah, lalu sekarang peringatan untuk Dedi. Ingat ya. Lihat. Siapa nyolong siapa? Siapa nyolong siapa? Bahkan ngerampok menurut saya. Saya menjawab loh. Mengapa mualaf? Kenapa kau mualaf? Saya nggak urusan dengan kitab apa dengan imanmu, itu urusanmu ya. Saya nggak utak-atik, itu kamarmu sendiri. Tetapi rata-rata orang yang mualaf ini dangkal iman. Semua, termasuk saat ini donditan segala macam dangkal. Cara nafsir aja udah salah kaprah. Terus yang kedua, tidak mengenal Yesus Tuhan dengan benar. Kau itu Katolik yang mungkin Natal sama Paskah mungkin ya hadirnya. Tidak mengenal Yesus Tuhan dengan. Maka dari itu kain nama itu penipu juga, lihat. Saya kasih tahu ya, kain nama itu. Lihat mulut busuknya itu. Dia mengatakan begini. Muslihat bangke ya. Bahwa dia punya misi kepada umat Katolik dan Protestan bahwa dia cinta Yesus. Orang yang cinta Yesus, maka akan mencintai Muhammad. Itu bullshit.
Omong kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya buktikan. Yang kedua, kenapa mu'alaf tidak memahami Alkitab dengan benar? Sama kamu nggak ngerti Alkitab. Sejarahnya aja. Tadi tak kasih tahu ya. Pelajari aja lah. Satu aja tadi ya. Ketik. List of legend. Oke. In the Quran. Masih banyak lagi. Dan lain-lain. Oke. Termasuk gini. Nabi Muhammad menggilir 11 istrinya. Dan waktu itu istrinya baru 9. Itu yang nulis Islam sendiri loh. Dan itu tafsir dari Al-Bukhari kalau nggak salah ya. Dan itu adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu, kalau kamu meragukan hadis ini, itu sama dengan meragukan Al-Quran. Dalam semalam menggilir istrinya. Belum lagi Qurtubi 30 ayat 50, dalam QS 30 ayat 50 ya. Tafsir yang mengatakan, bila nabimu melihat mata perempuan, bila nabimu melihat perempuan dan desire her, maka suaminya harus menceraikannya. Itu bukan kata saya. Ya, saya hanya membaca. Saya tidak masuk kamar orang. Oke, saya menjawab. 3, kenapa orang mu'alaf tidak mengenal Tuhan dan kitab barunya? Saya sudah menjelaskan secara singkat tadi ya. Dan yang ini, tidak mengenal junjungan barunya. Silahkan kenal lalu mikir. Maka dari itu, untuk percaya agama, nabi, dan kitab suci, itu 3. Agama, nabi, Tuhan, ya, dan kitab suci. Belajar ini dulu, Det. Kamu jangan nantang-nantang begitu, memalukan diri ya. 1. Ajaran. Logis tidak? Kalau engkau ikut-ikutan penyerang-penyerang Kristen tentang Kristen, semua akan terjawab. Bicara logis, saya bisa membuktikan kami sangat logis. Yang kedua, ini terunggul itu ada di dalam Yesus, deh. Yang unggul, sangat unggul adalah teladan. Jangankan dengan Yesus, jangankan dengan Rasul Paulus, dengan Yudas saja bicara tentang akhlak. Ya, dengan Yudas ya yang mengkhianati Yesus, dia lebih unggul loh. Benar. Dia lebih unggul. Lalu, yang ketiga, output 1 dan 2. Ini. Outputnya seperti itu. Jadi, Anda orang terpelajar, Anda orang akademisi, dorongan saya adalah, ingat, dunia informasi hanya sejauh jempol. Jadi, kamu ketika dengar Haikal Hasan, kemudian siapa ya, Protestan itu, ingat Anda itu orang pintar, PhD-mu itu pasti perlu referensi buku, jangankan PhD, waktu SC ya, sarjana psikologi Anda, skripsi kamu kan berapa itu? 10 atau berapa belas buku minimal. Nah, ini soal iman. Kamu jangan hanya jeplak. Ingat, otakmu harus sekekar ototmu. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya silahkan berkomentar, berharap komentar saudara, komentar yang membangun dan komentar yang mengedukasi serta memberikan manfaat bagi semua orang. Ya teman-teman, itulah dia Deddy Corbuzier yang sok-sok tahu tentang agama. Padahal orang ini tidak tahu apa-apa. Ya. Itu sebabnya orang ini cepat sekali mualaf karena ia tidak tahu Tuhannya, karena ia tidak memahami ajarannya, karena ia tidak memahami imannya pada waktu ia masih beragama Katolik. Itulah sebabnya orang ini cepat sekali mualaf, karena dia tidak tahu sama sekali Tuhan yang dia yakini, ajaran yang dia yakini, terlebih-lebih iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada pemahaman sama sekali. Itulah sebabnya ya, orang tersebut cepat mualaf. Ya. Mengapa? Karena Om Deddy ini kan sibuk di dalam dunia entertainment, sibuk di dalam dunianya, tidak ada waktunya untuk merenungkan firman Tuhan, tidak ada waktunya untuk mempelajari ajaran Katolik. Saudara, ajaran Katolik itu sangat kental sekali, ya, ajarannya, ya. Tetapi
Apa yang terjadi ketika orang atau seseorang tidak mempelajari kitabnya, ajaran kitabnya, dan terlebih imannya kepada Yesus Kristus, maka orang tersebut cepat-cepat mualaf. Tapi sekarang sok jago menasihati orang lain, padahal tidak tahu tentang agama. Pertanyaan saya, mengapa Deddy Corbuzier tidak buka mulut saat Haikal Hasan mengatakan bahwa Yesus Kristus sesembahan, orang Kristen itu diangkat jadi Tuhan pada tanggal. Namun di sini Deddy Corbuzier diam dan membisu. Tidak ada kata-kata dan reaksi apa-apa ketika Babi Haikal mengatakan ini. Bukankah Babi Haikal ini sudah memasuki kamar orang lain? Mengapa Deddy Corbuzier tidak menegur? Di podcast itu, Babi Haikal mengatakan bahwa semua orang tahu bahwa Tuhan yang orang Kristen itu diangkat jadi Tuhan. 325. Pertanyaannya, semua orang tahu yang mana? Itu hanya orang-orang Islam yang mengatakan demikian. Orang-orang Kristen tidak mengatakan demikian. Itu perspektif worldview, pandangan orang-orang Islam terkait dengan iman saya. Tuhan saya diangkat jadi Tuhan pada tahun 325. Ya. Babi Haikal itu membaca artikel-artikel dan sejarah yang murahan. Ya. Tahu apa yang terjadi di 325 Nisia itu? Bukan Yesus diangkat jadi Tuhan, tetapi pada saat itu ajaran Arius yang menyimpang di dalam Alkitab. Itu yang ajaran Arius ini adalah ajaran yang menyimpang dari dasar firman Allah. Para bapak-bapak gereja melawan ajaran itu, menentang ajaran itu. Bukan Yesus diangkat dari Tuhan. Ya. Sekali lagi, Deddy Corbuzier tidak buka mulut dan duduk diam membisu dan tidak menegur Babi Haikal. Stop, jangan urusi agama kalau Anda tidak paham agama. Ya. Ya, saya pikir apa yang telah disampaikan oleh pemilik channel Ikim, saya percaya Deddy Corbuzier dicerahkan tentang agama. Kalau Deddy Corbuzier orang yang rendah hati, maka ia menerima ajakan untuk belajar sejarah.